Berdasarkan film tersebut, terdapat beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh para remaja, seperti merokok, mencuri, menggunakan narkoba, cara berpakaian yang kurang sopan, melawan orang tua, melukai diri sendiri, bahkan pergaulan bebas. Jadi, menurut saya, film tersebut merupakan gambaran seorang remaja yang mencari jati dirinya dengan mengikuti pergaulan teman seusianya. Entah benar atau tidak, seorang remaja menganggap bahwa menjadi populer dengan hal negatif merupakan sesuatu yang keren dan mudah untuk diikuti, sehingga tanpa disadari, remaja tersebut mulai terjerumus ke dalam hal negatif tersebut. Hal ini sesuai dengan realita kehidupan saat ini, di mana para remaja mengikuti tren tanpa mengetahui apakah hal tersebut benar atau tidak. Film ini mengajarkan kita untuk selalu berhati-hati dalam memilih pergaulan dan jangan sampai mencoba apalagi terjerumus ke dalam hal negatif tersebut yang akan menimbulkan kerusakan bagi hidup kita. Menurut analisis yang saya lakukan dalam film 13, aktor yang terlibat dalam film tersebut ialah Tracy, gadis berusia 13 tahun, di mana pada saat itu ia masih mengenyam pendidikan sekolah menengah pertama. Keterlibatan penyimpangan yang ia lakukan cukup banyak, yaitu ia pernah mencoba merokok, padahal pada saat itu usianya masih terbilang belia. Lalu ia juga mencuri uang orang lain, hanya demi untuk mencari kepuasannya tersendiri untuk membeli pakaian yang ia inginkan. Lalu ia juga mulai terpengaruh dari ajakan temannya untuk mencoba memakai narkoba, padahal itu sangat melanggar aturan. Yang paling terparah yang pernah ia lakukan ialah ia juga melakukan seks bebas dengan lelaki lain, padahal pada saat itu usianya masih terbilang sangat kecil. Jadi menurut pendapat saya, seseorang dapat melakukan penyimpangan itu dikarenakan faktor pergaulan yang salah. Selain itu juga, faktor keluarga dapat mendorong seseorang melakukan penyimpangan. Jadi, dengan kata lain, seseorang dapat melakukan penyimpangan itu dikarenakan faktor-faktor yang dapat membentuk orang tersebut melakukan penyimpangan yang bertentangan dengan aturan yang ditetapkan di masyarakat maupun ditetapkan oleh agama. Baiklah, di sini saya akan memaparkan tentang analisis film 13. Film 13 tersebut merupakan suatu film yang dikategorikan sebagai film bersifat negatif atau bersifat penyimpangan negatif. Penyimpangan negatif merupakan suatu penyimpangan yang melanggar nilai-nilai dan norma di dalam masyarakat serta berdampak merugikan bagi pelaku dan masyarakat tersebut. Lalu, seperti yang kita tahu dalam film 13 tersebut, secara terang-terangan film tersebut menceritakan seorang gadis yang broken home yang mencoba untuk mengubah gaya hidupnya dan bergaul dengan sekelompok geng populer di sekolahnya yang keduanya melakukan pelanggaran-pelanggaran di luar batas remaja, seperti mereka melakukan hal-hal seperti merokok, mencuri, tatoan atau tindikan di lidah dan di pusar, serta mereka memakai pakaian-pakaian yang tidak selayaknya sebagai seorang gadis. Hal tersebut merupakan contoh pelanggaran atau penyimpangan yang bersifat negatif. Pendapat saya mengenai film 13 tersebut ialah film 13 tersebut merupakan suatu film drama remaja Amerika Serikat pada tahun 2003 yang digarap oleh Catherine Hardwicke, di mana film tersebut sangat bagus untuk remaja-remaja. Dan film tersebut mengajarkan kita sebagai remaja untuk bersikap layaknya sebagai remaja dan selalu mengikuti peraturan-peraturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Seperti kita tahu bahwa dalam film tersebut Drake mencoba untuk mengubah gaya hidupnya dan bergabung pada kelompok Evie Zamora yang merokok, maling, tindikan, dan lainnya. Hal tersebut sangat berdampak dan berpengaruh pada kemajuan produktivitas remaja dan masa depan anak-anak remaja lainnya. Dan oleh sebab itu, maka sebaiknya kita sebagai remaja harus pintar dan pandai memilih dan memilah teman-teman yang mana yang baik bagi diri kita
sendiri dan mana yang baik bagi kemajuan produktivitas diri kita sendiri. Saya baru saja menonton film yang berjudul Justin. Film itu adalah film yang berkisah tentang seorang remaja yang melakukan tindakan penyimpangan sosial. Sebelumnya remaja ini adalah seorang putri yang patuh kepada ibunya. Tapi jika dilihat dari latar belakang si remaja ini, memang dia berasal dari keluarga yang broken home, di usianya yang terbilang masih muda, sekitar 18 tahunan, di mana pola pikir seorang anak pada usia tersebut masih labil, belum konsisten. Dia hanya mendapatkan kasih sayang seorang ibu. Dia merindukan kasih sayang dari seorang ayah. Ditambah lagi, di dalam rumah tersebut, ibunya melakukan beberapa penyimpangan yang membuat dia menjadi resah karena ada sesuatu yang tidak dia dapatkan di rumah. Kemudian ketika dia keluar, berada di sekolah, di lingkungan dia bergaul, dia ingin merasakan diperhatikan, ingin merasakan dicintai oleh banyak orang. Tetapi dia tidak merasakan hal itu. Ketika dia sudah menjadi orang yang baik, dia menjadi anak yang patuh, dia tetap tidak merasakan orang-orang itu mencintai dia, orang-orang itu memperhatikan dia, sehingga dia memperhatikan suatu kelompok di sekolahnya, dan di situ dia memperhatikan bahwa kelompok itu dinilai oleh dia memiliki nama di lingkungan. Kelompok itu diperhatikan oleh banyak orang, tapi di saat itu dia tidak mempertimbangkan bahwa kenapa sih kelompok itu diperhatikan dan selalu menjadi pusat perhatian orang-orang. Karena di saat itu dia hanya berpikir, bagaimana cara saya bisa menjadi pusat perhatian, bagaimana cara saya bisa dicintai oleh banyak orang. Sehingga dia masukilah kelompok itu, dan dia mulai terjerumus oleh hal-hal negatif, melakukan tindakan-tindakan penyimpangan seperti mencuri, merokok, menggunakan narkoba, melakukan seks bebas. Hal-hal penyimpangan seperti itu dia lakukan tanpa pengetahuan orang tuanya, karena ketika dia di rumah dia sudah merasa tidak nyaman, maka dia mencari sesuatu di luaran yang tanpa pengetahuan orang tuanya. Karena dia sudah melakukan banyak penyimpangan tersebut, sehingga yang semula dia adalah seorang putri yang taat kepada ibunya, dia menjadi seorang putri yang kasar, yang berani berteriak kepada ibunya. Kemudian dia berani untuk menyayat atau melukai dirinya sendiri karena pengaruh dari narkoba. Sehingga pada akhirnya lama-kelamaan ibunya pun menyadari bahwa ada sesuatu yang telah berubah dari anaknya. Dan akhirnya anaknya itu pun ketahuan bahwa dia menggunakan narkoba dan melakukan penyimpangan-penyimpangan lainnya, dan ibunya pun kembali memeluk dengan hangat anak tersebut agar remaja tersebut bisa kembali ke jalan yang benar. Cara mengatasi penyimpangan yang ada di lingkungan kita, penyimpangan itu sudah pasti ada. Dengan perkembangan zaman, dengan kemajuannya teknologi, mempermudah wawasan, mempermudah komunikasi. Dari hal-hal itu kita tidak bisa menganggap bahwa tidak akan ada penyimpangan. Pasti ada penyimpangan di situ, tapi tergantung pada kita, dan kita tergantung pada didikan dari keluarga, karena keluarga adalah tempat pertama kita mendapatkan sebuah pendidikan. Tempat keluarga adalah tempat di mana kita merasa nyaman, kita merasa kita bisa berbagi dengan semuanya. Jadi untuk mengatasi penyimpangan tersebut, keluarga berperan besar. Selain keluarga adalah spiritual. Bagaimana keadaan prinsip kita, karena
agama adalah, bisa dikatakan agama adalah prinsip dari seseorang. Jadi ketika prinsipnya kuat, maka dia akan bisa berbaur dengan lingkungan, bisa membatasi dirinya dengan lingkungan yang baik, dengan lingkungan yang buruk. Jadi menurut saya, bagaimana cara mengatasi tindakan penyimpangan itu dari keluarga. Bagaimana cara keluarga dari awal mendidik kita, dan bagaimana cara prinsip kita, prinsip hidup kita. Dua hal itu sangat berpengaruh terhadap tindakan-tindakan kita di lingkungan. Jadi untuk kesimpulan dari film 13 ini adalah dalam dunia remaja peran orang tua dan lingkungan sangatlah penting, di mana keduanya akan membentuk perilaku remaja dan juga membantu mereka untuk melewati masa remaja mereka. Seorang remaja memerlukan perhatian yang khusus, bukan dikekang ataupun dibebaskan. Di masa ini akan lebih baik jika orang tua berperan sebagai sahabat mereka, agar mereka bisa terbuka dan mau bercerita tentang permasalahan yang dialaminya, agar si remaja tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum ataupun norma. Jika si remaja merasa bahagia dan nyaman, ia akan bisa memilih teman antara yang baik atau tidak. Sebaliknya, jika si remaja tidak merasa nyaman dan bahagia, ia akan cenderung mencari kenyamanan dan kebahagiaan itu di luar rumah dan lebih cenderung melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau norma. Ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa masa remaja adalah masa penentu, yang mana jika masa remaja dilewati dengan baik, maka saat dewasa nanti ia akan hidup bahagia tanpa penyesalan. Tapi jika tidak terlewat dengan baik, maka dewasa nanti ia akan menyesal dan tidak bahagia. Itu tadi pemaparan analisis, pendapat, dan kesimpulan dari kelompok kami. Selanjutnya, kami akan menayangkan cuplikan dari film yang kita ambil. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Man, there's Eva Zamora. Looks like she grew up this summer. What's up, Edie? Nice socks. What do you think? Mom, do I look okay? You look incredible. Here, Mom, listen to this. It's not simple, nor is it an easy matter to explain. Let's just leave it at that, she says, and closes the holy book of lies. She covers her eyes. Tracy! We're gonna talk about it when I get back, okay? Cute shirt. Call me after school. We can go shopping. 1, 2, 3, go. Guess who I hung out with today? Eva Zamora? Well, you could really help me if I lived here. Hey, boys. Have you had anything to eat today? Mom, stop with the food thing already! She's starting to scare me. You can get more piercings. What's that on your shirt? None of your business. Mom and his clothes should not be here. You promised Mason and you promised me. Nice butt. So, Brady, how's the halfway house? The same as the last one, Tracy. How do you explain $860 in your purse? We jacked it, okay? Tracy was playing Barbies before she met Evie. I'm really starting to lose it. No bra, no panties. Stop it. She needs help, Dad. What is the problem? In a nutshell. I love you and your brother more than anything in the world. Oh, Mom, you knew what was going on with all those clothes. I didn't know it went that far. I didn't have a mother when I was your age either.